Ini disebut dengan asyraful ulum, ilmu yang termulia. Ilmu yang termulia. Sebagaimana dikatakan syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan suatu ilmu bergantung pada kemuliaan yang dipelajari. Ketika yang kita pelajari adalah tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, ini ilmu yang paling cepat, yang paling agung membuat kita langsung bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih bisa langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah telah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dipelajari dalam ilmu akidah. Kemudian kita kenapa belajar ilmu akidah? Ya. Agar bisa membentengi diri dari syubhat yang berkembang, ya. Agar membentengi diri dari syubhat-syubhat, keuncuan pemikiran yang beredar. Terutama di zaman sekarang. Kalau zaman dahulu syubhat tidak begitu beredar, tapi zaman sekarang dengan adanya medsos, dengan adanya teknologi informasi, ledakan informasi, semua pemikiran bisa kita akses. Mau ateis, ya, mau pemikiran-pemikiran menyimpang tentang asma wa sifat, tentang pemikiran teroris, mudah mengkafirkan, semuanya ada. Semuanya ada dalam medsos, ya. Mudah diakses untuk siapa? Diakses oleh siapa saja, ya. Apalagi sekarang semua bisa berceramah. Mau bilang Al-Qur'an bukan firman Allah, ada yang bilang, ya. Mau bilang Al-Qur'an bahasanya Muhammad, ada yang bilang. Mau bilang semua agama itu sama, ada yang bilang. Mau bilang orang Nasara yang menyembah Nabi Isa sebagai perantara dengan Allah itu bukan kafir, juga ada yang bilang. Yang bilang semua dai-dai muslim yang mengaku sebagai dai muslim. Mau bilang apa saja ada. Yang bilang Allah bersatu dengan makhluk, ada yang ngomong sekarang. Semua sekarang keluar. Mau sufi-sufi, ada wali gila, ada yang ngomong. Sekarang kalau dulu kita cuma baca di buku, kita bilang apa ada orang pemikiran seperti ini. Tapi dengan adanya medsos, semuanya kelihatan. Yang maki-maki Abu Bakar dan Umar, yang bilang Abu Bakar dan Umar di neraka, ada yang ngomong. Yang bilang Aisyah pezina, ada yang ngomong. Semuanya ada sekarang. Semua itu mereka berbicara pakai dalil, dalam tanda kutip maksudnya. Mereka punya argumentasi dan itu syubhat. Nah, kalau kita tidak belajar akidah yang benar, kita akan terbawa. Sementara kita harus bertemu dengan Allah dengan akidah yang benar. Waktu terus berjalan, umur terus berkurang, maka mau tidak mau kita harus belajar. Sekarang orang ngomong seenaknya, ada sarananya. Ya. Ateis sekarang luar biasa, ya, tersebar di mana dengan syubhat yang dihembuskan. Maka seorang harus belajar akidah yang benar agar dia bisa terhindar dari syubhat. Kemudian juga membentengi diri dari fitnah syahwat. Dari fitnah syahwat. Jadi belajar akidah itu bukan cuma kita agar terhindar dari syubhat, syahwat juga. Kalau orang tidak belajar akidah yang matang, tidak memiliki keyakinan yang matang, dia mudah terjerumus dalam syahwat. Mau syahwat harta, mau syahwat wanita, mau syahwat jabatan, syahwat popularitas, dia terjebak dengan syahwat. Masing-masing punya syahwat. Kalau tidak populer kayaknya gelisah. Kalau tidak ketemu dengan wanita atau menonton wanita yang haram untuk dilihat, gelisah kehidupannya. Ya. Kalau tidak meraih jabatan, dia gelisah, syahwat. Kalau orang tahu tentang akidah, tentang hari kiamat, ada hari pertanggungjawaban. Semua yang dilihat akan diminta pertanggungjawaban, semua statement yang diucapkan diminta pertanggungjawaban. Dia tidak mudah-mudah terjebak dengan syahwat seperti itu. Ini diantara fungsi kita belajar akidah. Kemudian diantaranya yang disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala agar tidak terjerumus dalam praktek-praktek yang keliru. Praktek-praktek atau akidah-akidah yang keliru. Kebanyakan orang yang terjerumus dalam penyimpangan, ya, baik dalam keyakinan maupun ibadah, karena kurang ilmu, tidak belajar. Sehingga ketika dia tidak belajar, dia tidak punya landasan, akhirnya dia berkreasi untuk melakukan suatu ibadah tertentu,
atau untuk berkeyakinan-keyakinan tertentu. Dia ramu sendiri, kemudian dia simpulkan sendiri, kemudian dia buat pernyataan akibat ramuan dia sendiri, sementara database dia tentang agama kurang. Ketika seorang database agama kurang, maka hasil analisanya pasti keliru. Pasti keliru. Maka Ibnu Taimiyah menyebutkan kebanyakan orang yang terjebak dalam peribadatan kepada penghuni kubur, ya. Kebanyakan mereka jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu itu semua dilarang. Tapi kenapa mereka tidak, karena tidak tahu sunnah Nabi, akhirnya mereka bikin analisa sendiri bahwasanya kita ini penuh dengan dosa dan ada wali-wali Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melalui mereka, kita minta melalui mereka dan macam-macam lah analisa sendiri. Akhirnya dari analisa tersebut muncul ibadah baru atau muncul keyakinan-keyakinan yang baru. Sebagaimana sekarang kita lihat di alam alam nyata ataupun alam media, ya, pemikiran yang tersebar, praktek yang aneh-aneh dilakukan orang, ya, dilakukan orang. Sampai ada yang mau jadi wali, bikin proposal daftar dulu ke Nabi Khidir, ada juga yang percaya. Mau jadi wali ini lagi mau ketemu Nabi Khidir, mau nyampaikan proposal jadi wali. Ada yang percaya? Ada. Apa saja kerusakan keyakinan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Keyakinan apapun yang rusak pasti ada pengikutnya, pasti ada pengikutnya. Kenapa? Karena syaitan menghiasi. Ini di antara yang penting. Intinya kita belajar akidah agar kita bisa meninggal di atas akidah yang benar. Bertemu dengan Allah dengan akidah yang benar. Di akidah ini kita harus pelajari, bukan kreasi sendiri. Kalau seorang boleh berkreasi sendiri, buat apa Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah utus Rasulullah SAW untuk menata akidah kita, yang benar begini, yang benar begini, yang salah begini. Adapun akidah-akidah yang ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak pernah Allah turunkan dari tidak pernah diturunkan oleh Allah, maka akidah-akidah yang batil. Lihatlah keyakinan yang timbul di masyarakat, begitu banyak khurafat, tatayur, macam-macam. Ini semua karena tidak belajar. Mau membuat akidah dengan karangan sendiri, analisa sendiri, atau perkataan nenek moyang, sehingga meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka secara sederhana saya bisa gambarkan, tentu masih banyak urgensinya, tapi secara umum inilah urgensi belajar akidah untuk diri kita sendiri, ya. Untuk diri kita sendiri, agar kita bisa beribadah dengan lebih nyaman, lebih khusyuk, agar kita bisa mengenal lebih dekat Rabb kita dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, agar kita membentengi diri kita tidak terjerumus dalam syubhat yang beredar yang luar biasa dahsyatnya, agar kita bisa membentengi diri agar tidak terjebak dalam syahwat-syahwat yang begitu banyak variannya, ya, syahwat wanita, syahwat jabatan, syahwat popularitas, ya, syahwat ingin dikomentari, syahwat ingin jadi pusat perhatian, tiap hari harus bikin konten supaya diperhatikan, jadi syahwat, ya, dan yang lainnya, dan agar kita tidak terjerumus dalam praktek-praktek yang menyimpang. Taib, apa itu akidah? Saya sudah ringkaskan, insyaallah mempermudah. Kajian kita tentang pengantar ilmu akidah, muqaddimat atau tamhid fi ilmi al-aqidah, tentang ilmu akidah. Tadi urgensi sudah kita jelaskan. Urgensi, poin pertama, kita sudah singgung pada 5 poin tadi. Rafi sudah diana tadi? Belum? Di screenshot. Sudah? Belum? Ibu-ibu, ya. Ibu telat biasanya. Silakan Ibu. Sudah, ya? Kenapa bisa begitu? Hah? Dari dalam? Oke. Baik, sebelum kita masuk, maka butuh kesabaran dari kita semua untuk belajar, ya. Sebenarnya ilmu akidah itu mudah sebenarnya, ya. Zaman dahulu para salaf belajar akidah Al-Quran dan Sunnah mudah. Tetapi menjadi agak sulit di belakangan karena muncul banyak penyimpangan.
banyak penyimpangan, ya, banyak pemikiran, banyak aliran, sehingga perlu para ulama meletakkan poin-poin penting untuk menjelaskan kemurnian akidah. Akidah harus murni. Pada dasarnya akidah itu sangat mudah. Dulu Arab Badui masuk Islam, paham akidah sudah. Beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, selesai. Tapi dengan berjalannya zaman, adanya orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, orang-orang India masuk Islam. Sementara mereka punya sawabik atau khalfiyat, background yang mungkin aneh-aneh, kemudian akhirnya menyusup dalam ajaran Islam sehingga tercampur baur akidah yang murni menjadi terkotori. Sehingga untuk menjelaskan akidah yang murni butuh poin-poin, begini. Jadi akhirnya belajar ilmu akidah agak sulit ya. Tapi kalau kita mau ngambil murni saja tanpa memperhatikan syubhat-syubhat, sebenarnya dia mudah, sangat mudah. Tidak mudah. Makanya para ulama menulis buku akidah tipis-tipis. Akidah wasitiyah enggak banyak, tipis. Kalau mau yang murni aja mudah. Tapi kapan menjadi susah ketika kita harus membantah syubhat. Harus bikin kaedah-kaedah agar tidak terpengaruh dengan syubhat yang beredar. Akhirnya belajar akidah harus serius. Akhirnya sekarang belajar akidah harus apa? Serius. Tidak ada satu poin akidah pun kecuali situ ada penyimpangan. Tidak ada satu poin akidah pun kecuali situ ada penyimpangan. Maka harapan saya kepada para hadirin hadirat agar serius ketika belajar ilmu akidah. Baik, kita sudah bahas tentang urgensi belajar ilmu akidah. Sekarang poin kedua tentang makna al-aqidah. Apa sih makna al-aqidah? Perhatikan situ, makna akidah. Saya tulis lugatan secara bahasa dan istilahan secara istilah, atau kalau bahasa kita etimologi secara bahasa dan terminologi secara istilah. Akidah secara bahasa diambil dari kata aqada. Aqada ya. Kata aqada ada huruf ain, huruf qaf, huruf qaf, huruf dal. Dan maknanya kembali kepada salah satu dari 4 makna. Bisa jadi makna ar-rabat, bisa maknanya al-ahad, bisa maknanya ta'kid, bisa maknanya adalah mulazamah. Ini semua makna dari aqada. Seperti ar-rabtu wasyaddu biquwwah, yaitu mengikat dan mengencangkan, menarik dengan kuat, itu namanya aqada. Yuqalu aqdul habl atau aqdal habla, yaitu jika seorang mengikat tali dan mengencangkannya, itu namanya akidah. Secara bahasa adalah suatu ikatan yang kencang. Ditarik, syad itu ditarik kencang, namanya akidah. Akidah ini secara bahasa. Atau akidah al-aqdu maknanya al-ahdu, yaitu perjanjian. Namanya perjanjian itu ada penekanan, iya atau tidak? Saya berjanji. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian. Al-uqud maksudnya al-uhud. Al-aqdu maksudnya al-ahdu. Jadi secara bahasa akidah maknanya adalah janji. Namanya janji itu ada penekanan. Yang ketiga namanya ta'kid. Maknanya ta'kid disebut aqdal bai', yaitu dia menekankan jual belinya. Makanya setelah orang jual beli terkadang dicatat akadnya, itu tidak. Akadnya dicatat untuk penekanan, penekanan. Ya. Ini makna aqada. Kemudian di mana juga adalah al-mulazamah. Ya, al-mulazamah yaitu melazimi. Aqada qalbuhu asyai'a idza lazamahu. Hatinya mengakidahi sesuatu, yaitu hatinya melaziminya, selalu dalam hatinya. Dia meyakini dan dia melaziminya. Seperti dalam hadis kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Bahwasanya kuda-kuda perang terlazimi kebaikan di ubun-ubunnya sampai hari kiamat kelak. Intinya saya ingin menyampaikan makna akidah secara bahasa kembali kepada salah satu dari 4 makna. Bisa maknanya rabt wasyad, yaitu ikatan yang kuat. Bisa maknanya al-ahdu, yaitu janji. Bisa maknanya ta'kid, penekanan. Bisa maknanya melazimi. Dan ini sangat erat dengan makna terminologi secara istilah. Kalau gitu istilah itu apa? Istilah meyakini tentang hal-hal keimanan dengan keyakinan yang kuat, yang melazimi hati seseorang, itu namanya akidah. Kalau terkadang dia meyakini, tidak meyakini, bukan akidah. Akidah itu kuat dan melazimi. Paham? Terkadang meyakini, terkadang tidak meyakini, bukan akidah. Yakin tapi ragu-ragu, bukan akidah. Bukan akidah. Seperti saya mengatakan, saya meyakini Allah di atas, saya yakin 1000 keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit. Itu baru namanya akidah. Kalau tidak yakin, ragu-ragu, mungkin Allah di mana-mana, itu belum yakin namanya.
Itu belum apa? Yakin. Akidah adalah makna keyakinan yang mantap, kemudian dikuatkan dan melazimi hati seseorang. Inilah kalau kita bisa simpulkan al-i'tiqadul jazim alladhi la yukhalituhu syakkun fil matalibil ilahiyah an-nubuwat wal umuril ma'ad wa ghairiha. Yaitu keyakinan yang pasti yang tidak dicampuri dengan keraguan pada perkara-perkara ketuhanan, teologi, orang bilang teologi, atau tentang kenabian, tentang hari kiamat dan keimanan-keimanan lainnya. Itu namanya apa? Akidah. Paham sampai sini ibu-ibu? Yakin? Ragu, masih ragu. Berarti belum yakin. Baik, intinya akidah itu adalah keyakinan yang mantap, yang tidak dicampuri dengan keraguan, yang melazimi hati apa? Seseorang. Seorang berusaha mati dalam kondisi meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Baru dikatakan dia meninggal di atas akidah tauhid. Tapi kalau dia meyakini, yang lain juga boleh disembah, Nabi Isa boleh disembah, sapi juga boleh disembah, matahari boleh, itu namanya bukan akidah. Itu bukan akidah tauhid. Akidah itu meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah. Meninggal dalam kondisi demikian, tidak ada keraguan dan selalu melazimi hatinya. Itu namanya dia meninggal di atas akidah apa? Tauhid. Jadi akidah itu keyakinan yang mantap, al-jazim, al-i'tiqadul jazim yang mantap, alladzi la yukhalituhu syakkun, tidak dicampuri dengan keraguan apapun. Kemudian tadi ada makna melazimi hati seseorang. Taib. Sudah paham makna akidah secara bahasa dan istilah? Sudah ibu-ibu ya? Mau difoto? Nanti ya, nanti biar lengkap. Kita lengkapin dulu. Taib. Sekarang penggunaan istilah akidah. Poin ketiga. Penggunaan istilah akidah. Istilah ini tidak ada di 3 generasi mulia yang disebut dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah. Siapa Al-Qurun Al-Mufaddalah? Al-Qurun Al-Mufaddalah adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya. Orang-orang yang masuk Islam di awal kali, yaitu dari kalangan muhajirin kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah mengisyaratkan tentang generasi tersebut. Dan Nabi SAW telah berkata, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunhum, itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian yang selanjutnya itu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunhum, yaitu atba'ut tabi'in. 3 generasi yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu generasi yang masih murni, yang masih jauh dari kreasi-kreasi bid'ah, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah keyakinan. Ya, masih belum bercampur dengan filsafat-filsafat Yunani atau filsafat India atau filsafat-filsafat yang lainnya. Filsafat Hindu atau filsafat lainnya, masih murni. Nah, di zaman 3 generasi tersebut istilah akidah belum ada. Belum ada. Mereka hanya masalah iman, beriman atau tidak beriman. Masalah dulu istilah yang santer adalah keimanan. Karena iman terkait dengan apa? Keyakinan. Namun istilah ini baru muncul di awal abad keempat. Awal abad keempat ketika mulai santer bid'ah, santer akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, mulai masak ilmu kalam, ilmu filsafat, mulai mencemari akidah yang murni, mulailah para ulama menulis tentang buku-buku akidah untuk menjaga kemurnian akidah Islam. Untuk menjaga kemurnian akidah Islam. Maka mulailah muncul istilah-istilah akidah. Istilah-istilah akidah. Ini istilah maksudnya adalah tentang keyakinan. Di antara para ulama yang menulis dengan istilah akidah, lihat nomor 1 ini. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi menulis bukunya Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Aslus Sunnah wa I'tiqad. I'tiqad itu akidah. Dia bikin buku judulnya demikian, Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Beliau wafat tahun 327 Hijriah. Wafat 327 Hijriah itu awal abad keempat, ya. Kemudian juga Abu Bakar Al-Ismaili punya buku I'tiqadu A'immatil Hadis. Ini juga wafat tahun 371 ya, 371. Saya lupa tahun 371 wafatnya. 371 tulis buku judulnya I'tiqadu A'immatil Hadis. I'tikadnya atau keyakinannya, akidahnya imam-imam hadis.
Karena mereka lah imam-imam hadis yang paling paham tentang akidah yang benar. Maka akidah mereka perlu dituliskan, perlu dibukukan, perlu dikodifikasikan agar orang tahu akidah yang benar seperti ini. Karena banyak imam-imam ngawur sehingga seorang punya landasan untuk berakidah. Saya punya akidah seperti mereka. Mereka orang soleh yang kenal hadis. Saya ingin mati seperti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin meninggal seperti akidahnya Imam Syafi'i. Saya ingin meninggal di atas akidahnya Imam Bukhari. Akidah mereka ditulis. Ada. Ya. Baik, di antara juga Al-Lalaka'i ya, belakangan dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekarang dicetak sekitar 6 jilid. Ya. Ini dari ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 417 Hijriah. Itu abad kelima. Dia punya buku Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dia punya satu bab di jilid pertama, jilid kedua tentang akidah para imam. Dia tulis akidah As-Thawri, akidahnya Bukhari, akidahnya fulan, akidahnya fulan. Seorang bisa, bukunya dicetak, bisa dibaca. Sehingga kita boleh katakan silakan berakidah, mau akidah macam saya, akidahnya ini aja yang sudah jelas-jelas. Mau ikut akidahnya si fulan bilang Allah gabung dengan makhluk, mau akidah si fulan bahwasanya begini-begini, enggak, saya akidah jelas. Akidah saya akidah bersanad sampai kepada para imam apa? Hadis. Ya. Karena sebagian orang sampai ketika mau pakai sorban aja dia perlu sanad. Sanad sorban. Boleh-boleh saja selama sanadnya apa? Sahih, tapi itu bukan ibadah. Tapi kalau masalah akidah enggak pakai sanad. Semua akidah salaf dia buang. Dia sorban aja mau pakai akidah apa? Mau pakai sanad. Sanad kepada gurunya atau kepada mursyidnya atau kepada syekhnya. Tapi itu enggak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana berakidah yang benar. Sebagian mereka cara bersiwak pakai sanad. Boleh-boleh saja silakan. Dari guru kami, dulu guru kami bersiwak caranya begini. Atau Nabi SAW bersiwak, benar enggak ada sanadnya sahih atau tidak, perlu diperiksa. Ya. Itu oke, tidak ada masalah. Tapi lebih penting adalah bagaimana akidah yang benar. Akidah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dan dijunjung oleh para imam-imam hadis. Yang kita mau meninggal di atas akidah tersebut. Kita tidak liar dalam berakidah, tidak boleh liar dalam akidah. Kalau mau liar dalam berakidah, semua orang bisa menganalisa, bisa berkreasi, pemikiran-pemikiran sekarang berkembang banyak. Sampai ada yang menafsirkan Qul huwallahu ahad, maksudnya Qul huwallahu Muhammad, subhanallah. Ustadz di YouTube tafsirkan seperti itu. Qul huwallahu ahad, ahad maksudnya Muhammad. Katakanlah Allah adalah Muhammad, subhanallah. Allah Muhammad, syirik atau bukan? Syirik. Nanti ada akidah nur Muhammad, hadis palsu. Allah menciptakan Muhammad dari nurnya. Berarti ada zat Allah untuk diciptakan Nabi Muhammad SAW, syirik. Kalau kita membuka sekarang YouTube, akidah liar banyak sekali. Banyak sekali. Ini bicara dalam Islam, belum akidah di luar pada Islam. Nasara dengan berbagai macam firqahnya, Yahudi dengan berbagai macam firqahnya. Kita mau cari akidah yang murni. Yang mau saya bawa mati dalam kuburan saya. Ini yang ingin kita belajar bareng-bareng. Akidah yang bersih dari tercampur dengan filsafat Yunani, filsafat India, filsafat Hindu, ya, filsafat Cina, filsafat Jawa, filsafat Indonesia. Enggak. Kita bicara akidah. Kalau bicara duniawi silakan, enggak ada masalah. Masing-masing punya filsafat dalam kehidupan, boleh dalam masalah duniawi. Masalah akidah enggak. Kita Islam, Al-Quran dan Sunnah. Taib, kemudian di antara buku juga dan juga ulama Syafi'iyah Abu Utsman As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah punya buku Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Aqidatus Salafi Ashabil Hadis. Buku dicetak, saya juga punya ada, ya. Bisa dicetak. Ini buku kalau antum mau di-download ada di internet, ya. Kalau enggak pingin soft copy-nya ada, kalau enggak pingin hard copy-nya. Kemudian contohnya lagi Al-Baihaqi Al-I'tiqad ala madhhabi salaf ahli sunnah wal jamaah. Akidah di atas madhabu salaf ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Al-Asbahani wafat 535. Judulnya Al-Hujjah fi Bainil Mahajjah Syarah Aqidah Ahli Sunnah. Al-Hujjah fi Bainil Mahajjah Syarah Aqidah Sunnah. Artinya saya ingin menyampaikan bahwasanya istilah akidah ini tidak ada di zaman para salaf dahulu. Mereka membuat istilah baru ketika mulai muncul berbagai macam penyimpangan, sehingga dibuatlah mereka membuat suatu buku mencantumkan akidah-akidah para imam,
mereka namakan ini akidah mereka. Ini akidah apa? Mereka. Jadi mulai santerlah istilah akidah. Ya, istilah nggak ada masalah, yang penting maknanya benar. Ya, orang bikin istilah boleh-boleh saja, yang penting maknanya apa? Benar. Sekedar istilah. Kecuali kalau istilah tersebut maknanya salah, itu baru perlu dikritiki. Taib ini silakan. Baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu paham tidak ibu-ibu? Sudah makan siang ibu-ibu? Lagi puasa ya? Masya Allah. Kalau puasa biasanya ngantuk ya. Belajar harus sabar ya. Ibadah tuh banyak ya. Baca Quran ibadah. Belajar juga apa? Ibadah. Nurut sama suami juga apa? Ibadah. Enggak ngangkat suara di hadapan suami juga apa? Ibadah. Saya sekedar mengingatkan. Baik, kita lanjutkan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas nama-nama yang serupa dengan akidah. Ada istilah-istilah, maksudnya istilah-istilah, bukan nama-nama, atau istilah-istilah istilah-istilah yang serupa dengan istilah akidah. Ada istilah-istilah digunakan oleh para ulama, maknanya sama dengan akidah. Ini istilah, tapi maksudnya sama. Berbicara tentang masalah keimanan, tentang usuluddin. Istilah-istilah tersebut diantaranya seperti istilah tauhid. Sebenarnya tauhid, dia adalah cabang dari ilmu akidah. Ilmu akidah itu luas. Di antara masalah ilmu akidah namanya ilmu tauhid. Itu ilmu tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah harus diesakan dalam tauhid rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Tetapi terkadang ketika orang berkata belajar tauhid, maksudnya belajar apa? Akidah. Karena di antara inti akidah yang paling inti adalah masalah apa? Tauhid. Saya ulangi, kalau kita mau gambarkan secara apa namanya? Himpunan akidah, al-akidah ini luas. Akidah. Di dalamnya ada namanya ilmu apa? Tauhid. Jadi tauhid adalah bagian daripada irisan dari akidah, bagian daripada akidah. Cuma sering orang bilang ilmu akidah adalah ilmu tauhid karena intisari akidah adalah masalah apa? Tauhid, itu maksudnya. Sehingga mereka terkadang bilang akidah maksudnya apa? Tauhid. Paham? Baik. Di antara kitab penamaan tauhid masalah akidah seperti Kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari besar, di bagian akhir-akhir Imam Bukhari membuat suatu bab atau kitab namanya Kitab Tauhid. Kitab dalam sebagian manuskrip Kitab Tauhid warad alal Jahmiyah. Kitab Tauhid warad al Jahmiyah. Jadi Kitab Tauhid itu berisi tentang akidah. Tentang akidah. Ya. Tapi Imam Bukhari menamakan kitab tentang akidah tersebut dengan Kitab At-Tauhid. Contohnya Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, ulama Syafi'iyah, yang wafat tahun 311 Hijriyah, punya buku namanya Kitab Tauhid. Khusus fokus tentang asma wa sifat. Kemudian Tauhid juga karangan Ibnu Mandah yang wafat pada tahun 395 Hijriyah. Ini semua buku dicetak dan saya punya ya. Tentang Tauhid. Jadi mereka menamakan akidah dengan apa? Tauhid. Kita belajar apa? Belajar Tauhid ya sama. Maksudnya belajar apa? Akidah. Tapi ada juga istilahnya usuluddin. Usuluddin. Usul maknanya adalah pokok-pokok. Asal maknanya pokok. Usul jamak dari asal. Pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Maksud dari penamaan pokok-pokok agama berarti ada namanya furu'uddin, masalah far'iyah, masalah furu' cabang-cabang agama. Penamaan, perhatikan di sini, penamaan usul dan furu' bukan dalam rangka yaitu pondasi dan cabang atau pokok dan cabang. Pokok namanya usul, cabang namanya furu', fara' furu'. Penamaan tersebut adalah untuk membedakan ada pokok-pokok akidah yang sangat penting, namun bukan berarti untuk melalaikan yang furu'. Bukan untuk meremehkan yang furu'. Semuanya kita pelajari, tapi kita ini dalam rangka untuk membedakan. Ini usul, ini sangat penting. Ini penting tapi ini sangat apa? Penting. Jangan sampai kita bilang
Usul kemudian furu' kita tidak pelajari. Furu' banyak, masalah fikih banyak sekali furu' dan itu penting dalam kehidupan kita. Cuma semua landasannya kembali kepada apa? Usul. Jadi hanya untuk agar kita memberi perhatian yang lebih tanpa meremehkan yang lainnya. Tanpa meremehkan yang lainnya. Yang dimaksud dengan usuluddin di sini maksudnya adalah akidah. Contohnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 329 Hijriah punya buku judulnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah, penjelasan tentang pokok-pokok agama. Maka timbullah namanya Usuluddin. Yaitu akidah. Maksudnya Usuluddin maksudnya apa? Akidah itu istilah baru yang maknanya sama dengan istilah akidah. Usuluddin maksudnya akidah. Abul Hasan Al-Asy'ari punya buku Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Demikian juga buku Asy-Syarh wal Ibanah an Usulid Diyanah atau Al-Ibanatul Kubra karya Ibnu Battah Al-Uqbari yang wafat 387 Hijriah. Dia namakan bukunya dengan Syarh wal Ibanah an Usulid Diyanah. Maksudnya adalah pembahasan akidah. Demikian juga Abdul Qadir Al-Baghdadi punya buku judulnya Usuluddin karya Abdul Qadir Al-Baghdadi yang wafat 429 Hijriah juga maksudnya adalah akidah. Baik. Di antara buku-buku istilah yang sama dengan akidah as-sunnah. As-sunnah. Ini banyak sekali. Jadi para salaf, mereka ketika mengucapkan as-sunnah, imam-imam para salaf dahulu, di atas sunnah Nabi SAW. Tidaklah kami berkata, Allah begini, Allah begitu, Nabi begini, Nabi begitu, hari kiamat begini, hari kiamat begitu, kecuali ada dalilnya. Kalau enggak ada dalil, kami diam. Karena ini masalah gaib. Masalah gaib, kalau enggak ada dalil, kita diam. Karena kita enggak punya cara untuk mengetahui hal gaib tersebut. Tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang kita lihat sekarang. Alam gaib beda dengan alam syahadah. Alam indrawi beda dengan alam gaib. Enggak bisa dilogikakan, enggak bisa dianalogikakan. Oleh karenanya ketika berbicara alam gaib, kita tidak punya sumber berita kecuali dalil. Lain halnya kalau seandainya ada orang sudah masuk alam kubur, kemudian dia hidup lagi, baru dia cerita. Nah ini kita bisa bilang dia ngomong begini di alam kubur, tapi nggak ada yang pernah mati masuk alam kubur keluar lagi ngomong sama kita. Ada yang pernah ngomong gitu? Nggak ada. Adakah orang yang sudah mati kemudian hidup lagi bercerita tentang sakaratul maut? Nggak ada. Sehingga cerita tentang sakaratul maut, tentang datangnya malaikat, tentang alam barzah, tentang hari kebangkitan, tentang sirat, ini semua gaib. Nggak mungkin kita pakai akal kita menerka-nerka, nggak mungkin. Oleh karenanya tidak mungkin kita berkeyakinan kecuali dengan apa? Dalil, dengan sunnah. Maka demikian juga apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah begini, Allah begini, Allah begini, enggak bisa kita pakai akal kita. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'," tidak ada yang suatu serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa pakai logika secara global, Allah pasti Maha Adil, Allah pasti Maha Kuasa, tetapi detail-detail enggak bisa. Oleh karenanya, buku-buku akidah yang ditulis di zaman salaf banyak judulnya As-Sunnah. Maksudnya akidah kami dibangun di atas apa? Dalil, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Di antara buku-buku tersebut, ini untuk membedakan akidah Ahlussunnah dan akidah Ahlul Bid'ah. Sampai sekarang ada istilah sunnah. Sunnah enggak? Maksudnya ikut dalil enggak orang itu? Ada orang mencela, apa sunnah-sunnah? Enggak, kita bilang enggak apa-apa. Zaman dahulu sudah ada istilah ini. Sunnah, maksudnya berdalil enggak? Dia ngomong pakai dalil enggak? Atau dia pakai logikanya Aristoteles? Itu sunnah enggak? Ustadz itu di atas sunnah enggak? Maksudnya ustadz itu di atas sunnah, maksudnya ada dalilnya enggak? Dia pakai dalil enggak? Atau asal ngomong? Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Akidah dibangun di atas sunnah itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Di antara buku-buku tersebut, misalnya Usulus Sunnah. Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat 241 Hijriah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala punya buku judulnya apa? Usul Sunnah. Yang namanya Sunnah. Kemudian juga Sunnah Ibni Abi Syaibah wafat 235 Hijriah. Sebelum Imam Ahmad wafatnya. Judulnya As-Sunnah, maksudnya buku akidah. Dan banyak Abu Ali Hambal bin Ishaq bin Hambal bin Hilal punya buku judulnya As-Sunnah. Abu Daud As-Sijistani dalam kitabnya Sunan Abi Daud ada Kitabus Sunnah, maksudnya kitab akidah. Sebagian Imam Bukhari ada kitab tauhid, Imam Abu Daud punya buku dalam kitab Sunan Abi Daud ada judulnya Kitabus Sunnah, tentang itu kitab akidah. Dan banyak ya daftar buku-buku dengan judulnya Syarhus Sunnah seperti Syarhus Sunnahnya Al-Muzani tentang akidah, Syarhus Sunnah. Ya. Dan Usulus Sunnah ada beberapa ulama buku judulnya Usulus Sunnah banyak ya.
As-Sunnah Ibni Abi Asim, judul buku Sunnah, As-Sunnah, As-Sunnah, isinya akidah. Isinya apa? Akidah, karena akidah mereka dibangun di atas dalil. Terakhir ada istilah yang semirip juga, namanya Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar, dua buku yang, tapi dua buku ini dari sisi riwayat masih diperdebatkan oleh para ulama. Satu buku judulnya Al-Fiqhul Akbar, karya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, datang dalam 3 riwayat, tapi riwayatnya semua dipermasalahkan. Intinya apakah benar penisbahan buku Fiqhul Akbar kepada Imam Abu Hanifah, benar atau tidak? Tapi ada buku dicetak judulnya Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar itu fikih besar, untuk mengisyaratkan bahwasanya ada Fiqhul Asghar, maksudnya fikih hukum-hukum. Fikih Akbar maksudnya akidah. Fikih Akbar maksudnya akidah, ada Fiqhul Asghar maksudnya apa? Masalah hukum, masalah salat, masalah zakat, puasa dan lain-lainnya. Demikian juga ada buku dinisbahkan kepada Imam Syafi'i dengan judul Al-Fiqhul Akbar, namun yang benar buku tersebut tidak sah penisbatannya kepada Imam Syafi'i. Namun intinya ada istilah para ulama dengan penamaan Al-Fiqhul Akbar, maksudnya adalah akidah. Akidah maksudnya. Membedakan dengan Fiqhul Asghar yang membahas tentang furu', masalah fikih. Seperti buku-buku fikih yang terkenal itu masalah fikih Al-Fiqhul Asghar tentang masalah furu', masalah fikih kebiasaan sehari-hari. Taib, ini istilah-istilah yang mungkin perlu kita kenali. Paham ibu-ibu? Sudah mulai hang ibu-ibu? Lanjut apa sudah? Hah? Ibu-ibu lanjut atau tidak? Lanjut. Bapak-bapak lanjut nggak? Lanjut. Baik, pembahasan berikutnya, pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir pada pertemuan kita kali ini. Tentang pembahasan ilmu akidah secara global. Apa sih belajar akidah itu? Belajar apa sih? Apa sih yang mau kita pelajari? Inilah ilmu yang mau kita pelajari tentang akidah. Luas ya. Tapi ada yang inti, ada yang sekedar cabang ya. Baik, yang mau kita pelajari tentang ilmu akidah, yang pertama adalah masalah-masalah iman. Masalah-masalah iman. Iman kepada malaikat, ini harus kita pelajari. Iman kepada Allah dulu, iman kepada Allah. Di situ ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid masalah sifat, tentang Allah itu ada, bantahan terhadap ateis dan yang lainnya. Ambil lagi kajian, ya. Ya. Iman kepada Allah. Ini tadi anak saya ya, bukan anak saya tadi tanya ya, biar enggak salah paham. Karena dia punya jadwal telepon cuma hari Kamis, jadi kalau saya kasih tahu biar dia enggak gelisah-gelisah. Ya. Oke, pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah banyak dibahas tentang Allah itu ada wujudullah, dalil-dalilnya terkait rububiyah Allah, uluhiyah, asma sifat, belum penyimpangan-penyimpangan terkait dengan ini semua kita pelajari. Kalau kita nggak belajar penyimpangan nggak ada masalah. Yang penting kita belajar dalil agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Tetapi kalau orang ingin lebih dalam, dia ingin pelajari apa saja penyimpangannya. Ketika kita mempelajari penyimpangan, ilmu kita semakin kokoh. Wa bidziddi tatabayyanul asya'. Dengan pelajari lawannya kita semakin apa? Paham tentang sesuatu. Seperti kita belajar tauhid. Kalau kita belajar juga macam-macam syirik, kita semakin paham tentang apa? Tauhid. Oh, yang ini ternyata salah, ini ternyata enggak boleh. Sehingga akidah tentang tauhid lebih matang dengan pelajari apa? Lawannya. Kalau kita belajar tentang rububiyah, bahwasanya Allah itu ada, kemudian kita belajar tentang ateis dengan syubhat-syubhatnya kita bantah, maka keyakinan kita Allah itu ada semakin kokoh. Semakin kokoh. Seperti itu maksud saya. Tapi kalau enggak mau enggak ada masalah. Tidak harus kita belajar penyimpangan, tidak harus. Kita belajar yang penting yang benar untuk kita yakini. Mungkin para salaf, para ulama dahulu tidak belajar tentang syubhat ateis karena muncul belakangan. Kita ini yang sekarang harus membahasnya. Dulu tidak ada. Tetapi yang tentang akidah yang benar sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian iman kepada malaikat. Apa itu malaikat? Nama-namanya dipelajari. Ya. Keyakinan yang salah tentang malaikat, yang menganggap malaikat adalah putri Allah, malaikat diibadah, ini semua ada pembahasannya. Iman kepada kitab-kitabnya, mana kitab-kitab yang masih murni, mana kitab yang sudah penyimpang, menyimpangannya di mana. Apa itu hakikat Al-Quran? Apa Al-Quran adalah perkataan Nabi atau firman Allah?
atau maknanya saja dari Allah, kemudian lafalnya karangan Muhammad sebagaimana perkataan orang liberal. Ini harus kita pelajari. Dan penyimpangan di bidang ini juga banyak, penyimpangan banyak. Dan di balik ini ada penyimpangan yang lain. Saya ingin kasih gambaran global, ilmu akidah itu apa? Luas, tapi kita tidak harus mempelajari penyimpangan. Seperti para ustadz yang merupakan spesialis mutakhasisin, mereka belajar. Tapi kalau para audiens maduin tidak harus. Yang penting kita tahu Al-Quran firman Allah untuk kita agungkan. Penyimpangan nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Kemudian beriman kepada para rasul. Ya. Siapa para rasul? Bagaimana hakikat para rasul? Apa bedanya rasul dengan nabi? Macam-macam. Iman kepada hari akhirat agar kita tahu persis apa yang akan kita lewati pada hari kiamat kelak. Fase-fase yang akan kita lewati setelah kita dibangkitkan, apa saja yang mau kita lewati. Perlu persiapan untuk melewati fase-fase tersebut. Iman kepada takdir dan penyimpangan masalah takdir juga banyak. Dan sudah kita bahas sebagiannya tentang faedah beriman kepada takdir. Ini semua adalah pembahasan akidah. Masalah-masalah iman, rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairi wa syarrihi. Ini semua adalah pembahasan akidah. Yang paling inti itu ini. Ini pembahasan utama akidah adalah ini. Ini pembahasan utama. Masalah-masalah iman. Nah, ada kelengkapan masalah iman, pelengkap konsumsi pembahasan iman ini pelengkapnya. Tentang sahabat. Sahabat itu adil, diterima periwayatannya, perlu kita bahas. Kenapa? Karena sahabat terkait dengan hadis dan Al-Quran. Kalau sahabat kita katakan tidak benar, maka kita tidak terima periwayatannya, paham? Seperti sebagian muncul orang sekarang, saya tidak terima hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah bermasalah. Sementara Abu Hurairah riwayatkan hadis 5.000 hadis. Kalau Abu Hurairahnya bermasalah, berarti mungkin ada 1/4 agama hilang. Hadis-hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ada yang mengatakan Aisyah kafir, selesai. Hadis dari riwayat Aisyah banyak. Seperti orang Rafidhah mengatakan Aisyah kafir, selesai. Kita buang banyak hadis. Agama kita semakin menyusut. Maka perlu bahas tentang keutamaan apa? Sahabat. Karena hadis-hadis sampai kepada kita melalui siapa? Para sahabat. Ini contoh pembahasan juga. Keutamaan Ahlul Bait juga penting. Ahlul Bait harus kita muliakan, tapi tidak boleh gulu berlebih-lebihan. Kenapa? Ada dua kelompok yang satu berlebih-lebihan seperti orang Syiah, yang satu memusuhi seperti Nawasib. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Kita menghormati Ahlul Bait, tapi mereka tidak maksum. Misalnya, jadi pembahasan pelengkap. Seperti muamalah terhadap penguasa yang zalim, ini juga dibahas. Karena ada penyimpangan, ya. Seperti Khawarij, ada Mu'tazilah, dan ini pembahasannya akan ada tersendiri. Bagaimana menghadapi penguasa yang zalim yang mungkin akan kita hadapi atau nenek moyang kita sudah hadapi atau cucu kita akan menghadapi, bagaimana sikap kita yang benar, ada pembahasannya. Pada asalnya dia adalah masalah fikih, tapi dimasukkan dalam akidah. Karena sudah kelompok yang menyimpang, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah terkait dengan bermuamalah dengan penguasa yang zalim. Kemudian juga dibahas masalah akhlak, dan dalam sebagian buku-buku akidah dibahas masalah akhlak, karena akhlak adalah konsekuensi akidah. Akhlak adalah konsekuensi akidah. Taib. Ini poin penting yang kita bahas sebenarnya ini aja. Sebenarnya ini aja yang paling penting. Ini yang paling penting itu ini aja sudah. Ini. Sisanya yang sebelah kanan itu hanyalah pelengkap. Hanyalah pelengkap. Ini semua hanyalah pelengkap. Tidak dipelajari juga tidak masalah ya. Ini hanya pelengkap doang. Tidak dipelajari juga tidak masalah. Apa ilmu akidah yang bisa kita pelajari lagi? Contohnya kalau kita ingin berdalam-dalam kita belajar al-firaq al-islamiyah, firqah-firqah Islam. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan di al-jami' islamiyah ada jurusan S2, jurusan firaq, jurusan firqah-firqah. Jadi mereka ada spesifik jadi usuluddin, kemudian di dalam usuluddin tersebut ada spesialis firaq. Zaman saya dulu belum ada spesialis tersebut, tapi ada di kelas mulai ada jurusan firaq Islamiyah. Firqah-firqah Islam. Firqah-firqah tersebut yang biasanya dipelajari firqah-firqah zaman dahulu yang pernah muncul. Nah, namun sebagaimana perkataan likulli qaumin waris, setiap kaum ada pewarisnya. Setiap kaum ada pewarisnya. Mungkin firqah-firqah tersebut sudah tidak ada, tapi pemikirannya masih ada, menjalar sampai sekarang. Nah, kita sekedar belajar agar kita tahu, oh ini pemikiran seperti ini sudah ada nenek moyangnya. Pemikiran seperti ini sudah ada nenek moyangnya. Itu dipelajari dalam suatu pembahasan disiplin ilmu tersendiri namanya al-firaq al-islamiyah, firqah-firqah Islam.
Dari situ kita akan mengetahui firqah Islam terbagi menjadi dua. Ada yang keluar dari Islam, ada yang tetap dalam Islam. Meskipun menyimpang masih Islam, masih Muslim. Ada yang sudah keluar. Ini ada pelajaran khusus. Kapan dinyatakan keluar dari Islam, kapan tetap dikatakan Islam meskipun menyimpang. Ini perlu pembahasan, namanya pembahasan al-firaq al-islamiyah. Kemudian bahasan berikutnya namanya al-madzhab al-fikriyah. Ini juga saya pelajari dulu. Al-madzhab fikriyah itu madzhab pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran baru yang muncul zaman sekarang. Pemikiran-pemikiran dalam Islam. Contoh liberalisme. Contoh pluralisme. Ada isme-ismenya semua itu pemikiran. Liberalisme, pluralisme yang alhamdulillah S3 saya terkait dengan mereka tentang pluralisme dan liberalisme. Disertasi saya terkait dengan mereka. Kemudian contohnya sekularisme, apa itu? Ini muncul belakangan di dunia Islam. Mungkin kapitalisme, sosialisme terkait dengan masalah ekonomi. Apakah hubungannya dengan masalah ekonomi Islam dipelajari? Komunisme. Komunisme itu apa itu? Apakah itu aliran agama ataukah hanya sekedar masalah ekonomi? Perlu dibahas. Islam Nusantara dan lain-lain perlu dibahas. Islam Nusantara yang benar bagaimana, yang salah bagaimana perlu dibahas. Dan terakhir adik kelas kita yang ada punya disertasi judulnya tentang Islam Nusantara. Baru disidangkan dan sudah selesai tentang Islam Nusantara. Perlu kita kaji, itu aliran pemikiran yang baru muncul. Ya. Itu namanya dibahas dalam satu disiplin ilmu namanya al-madzhab al-fikriyah, tentang pemikiran-pemikiran baru kontemporer dalam Islam. Ini enggak usah dipelajari enggak apa-apa, yang penting tahu yang benar. Yang salah-salah ini yang belajar adalah orang-orang spesialis. Kemudian yang terakhir, kalau mau lebih dalam lagi, muqaranatul adyan, tentang agama-agama. Ini juga memantapkan ya. Makanya dalam buku saya yang judulnya saya lagi membuat revisinya tentang kisah para nabi. Saya selalu sampaikan, Nabi Musa versi Islam begini. Nabi Musa versi Bible begini. Terakhir kajian saya tentang Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun versi Islam begini, versi Bible, perjanjian lama, kitab Yosua seperti ini. Agar kita tahu bahwasanya Al-Quran luar biasa dalam menggabungkan Nabi. Kisah Nabi Daud versi Islam, kisah Nabi Daud versi Bible. Saya sampaikan semua. Itu diantara bentuk perbandingan tentang kisah para Nabi. Belum masalah syariat, belum masalah akidah dan yang lainnya. Nah, dengan belajar adyan, kita tahu mana agama-agama samawi yang sudah menyimpang seperti Yahudi, Nasara, mana agama-agama buatan manusia yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas dalam Al-Adyan. Tentunya ini butuh ahli spesialis dan kita butuh para dai-dai yang memiliki interest, perhatian khusus kepada masalah ini. Dalam rangka untuk berdakwah, Nabi SAW dahulu mengirim orang sahabat untuk berdakwah kepada Yahudi dan Nasara. Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kau akan datang kepada penduduk ahlul kitab, yaitu Yahudi di Yaman. Dakwahi mereka. Dakwahi mereka. Jadi sebenarnya ada tugas bagi para dai Islam untuk menyebarkan Islam, dan ada dai yang spesialis, yang ahli untuk menyebarkan tauhid kepada agama-agama lain agar mereka bisa merasakan indahnya tauhid. Ya. Bahwasanya yang berhak disembah adalah pencipta alam semesta, bukan makhluk seperti kita. Bukan mayat, bukan nabi, bukan malaikat, bukan sapi, bukan pohon, enggak. Yang disembah hanyalah Rabbul Alamin. Maka butuh dai-dai yang ahli dalam hal ini. Kita punya dai yang kita banggakan, Zakir Naik, Masya Allah ya. Kita butuh juga dai-dai di Indonesia atau di negara yang lain untuk bisa menyampaikan risalah tauhid kepada seluruh umat manusia. Karena untuk pelajari hal ini dia punya harus spesialis, dia harus mengerti syubhat-syubhatnya, dia harus menelaah kitab-kitab suci mereka untuk bisa diskusi dengan mereka, siapa tahu Allah memberi hidayah kepada mereka. Baik, demikian saja ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan seri pertama tentang pengantar akidah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak ada alhamdulillah. Ada yang bertanya, Ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ulangi lagi. Nah, tolong dimatikan semua, jangan di live ya. Saya sebenarnya mendengarkan kuping kita ini kerih gitu. Jadi mereka menyampaikan kepada umat Islam bahwa berangkat haji tidak perlu ke Mekah, tetap lebih baik di Indonesia di tempat pesantrennya. Oh, ada begitu? Yang pertama begitu, itu viral Ustadz. Yang Astagfirullah. kedua, maka Saya dulu waktu kecil juga saya tidak merasa diajari akidah dengan cukup, maksud saya. Mungkin ada yang ngajar tapi tidak apa? Tidak cukup. Sehingga tidak dijelaskan tauhid dengan benar, tentang mengikuti sunnah yang benar seperti apa itu nabi sebenarnya, apa kewajiban kepada nabi. Sehingga ketika ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, orang mudah apa? Mudah terikuti. Ya kita hanya berharap semoga kondisi menjadi lebih baik ya. Dan mudah-mudahan semakin terungkap ya penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka ya. Allahul musta'an. Tapi ada lagi yang bertanya? Ibu mungkin? Silakan Bu, silakan. Ada mic atau tidak? Saya tidak dengar. Mic tolong dikasih di belakang. Karena subhanallah, sebagian orang terkadang dia akidahnya luntur, terpengaruh dengan suasana. Contoh, terpengaruh dengan yang banyak. Betapa banyak orang lihat mayoritas, dia bilang kayaknya mereka benar, gara-gara mayoritas. Terkadang melihat seorang kaya raya, kok dunianya kok nyaman, jangan-jangan dia benar. Kalau kita nggak punya akidah, kita mudah terpengaruh. Melihat orang rame, kayaknya kita yang salah, itu yang benar. Melihat orang kaya, kita kok miskin mulu, jangan-jangan itu yang benar. Kita nggak punya landasan akidah yang benar, maka perlu belajar. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat tadi paparannya Ustadz, ternyata mempelajari akidah kan banyak sekali yang harus kita mengerti ya. Terus terang saya sendiri agak pusing. Ibu mewakili yang pusing lainnya, jangan tenang aja. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa korelasi antara akidah dengan akhlak? Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Kita mempelajari akidah dulu, baru nanti akan berdampak ke akhlak, ataukah kita memperbaiki akhlak dulu, baru memperbaiki akidah. Itu saja. Wallah alam, Rasulullah SAW mengajarkan dua-duanya. Rasulullah SAW disebutkan 13 tahun selama di Mekah, tidak konsen kepada yang lainnya kecuali kepada apa? Akidah. Tetapi di sela-sela itu Rasulullah SAW juga menjelunjukkan praktek-praktek akhlak dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita belajar barengan ya. Belajar barengan. Percuma seorang dulu, Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah. Dia terkenal akhlaknya sangat bagus, tapi dia Mu'tazilah. Gara-gara akhlaknya bagus, dia suka nangis, orang banyak terpengaruh dengan dia. Padahal akhlaknya luar biasa, tapi akidahnya bejat. Akidahnya Mu'tazilah. Ya. Oleh karenanya, perlu belajar dua-duanya. Ini disiplin ilmu, akhlak perlu ditekankan, akidah juga lebih perlu untuk ditekankan. Ya. Perlu ditekankan. Dua-duanya perlu dijalankan. Dengan akidah yang benar, berusaha dengan akhlak yang benar. Tidak hanya sekedar wawasan, akidah hanya wawasan, akhlak juga sebagai hanya wawasan. Tidak. Kita perlu yakin dalam kehidupan kita. Kita belajar, misalnya kita belajar kitab tauhid. Nanti dalam kehidupan kita hadapi banyak ujian-ujian. Boleh kita terapkan ilmu yang sudah kita miliki tersebut sedikit demi sedikit dalam menghadapi problematika kehidupan dunia ini yang penuh dengan problematika. Kita butuh akidah yang matang, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kepada sebab, tidak bersandar kepada makhluk, itu butuh akidah. Itu butuh akidah. Jadi, dua-duanya penting dan belajar sejalan meskipun porsi akidah harusnya lebih. Porsi akidah harusnya apa? Lebih, tapi tidak menyepelekan akhlak karena akhlak juga butuh untuk dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya. Assalamualaikum. Tapi maksud saya begini, jangan sampai kita belajar akhlak melulu, tazkiyatun nufus melulu, sementara kita tidak ingat tentang akidah. Sehingga ada orang akhlaknya mulia tapi ternyata dia nyembah penghuni kubur, kan repot seperti itu. Ya. Jangan sampai demikian. Ada yang tidak mau bahas masalah akidah, saya nggak mau bahas, nanti kalau masalah akidah pasti ada gesekan, nah, ini, dia nggak amanah. Kalau dia tahu itu akidah benar, dia harus sampaikan. Lihat akhlak-akhlak mulia, tahu-tahu ikut Panji Gumilang ya. Jadi orang nggak pernah belajar akidah, ya. Ini ada ini, ekonomi jadi bagus, begini. Yang penting orang terpengaruh dengan pola manisnya lidah, orang ikut. Tapi kalau punya akidah benar nggak akan ikut. Baik, Ibu silakan Bu. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana sikap kita apabila Fattaqullaha masata'tum, bertakwa semampunya. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita sampaikan kepada jalur-jalur resmi karena dengan jalur-jalur resmi itulah yang bisa menanggulangi dengan baik. Oleh karenanya mungkin lewat MUI sampaikan, dari MUI kemudian berlanjut kemana, sabar dengan cara-cara yang lebih baik karena semua ada aturannya. Di luar pada kemampuan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, fattaqullaha masata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Seperti saya hanya bisa nyampaikan, itu enggak boleh, ini enggak boleh, atau tidak yang lain nyampaikan, ini tidak boleh, ini salah. Sudah ada yang mulai mendebat, ada yang menjelaskan, ada yang mengungkapkan, itu yang bisa kita lakukan. Di luar daripada itu, di luar kemampuan kita, jangan kita melewati ranah kita. Masing-masing akan punya pertanggungjawaban. Masing-masing punya pertanggungjawaban. Dan kemungkaran bukan cuma itu, kemungkaran banyak. Masing-masing punya pertanggung. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang kita mampu. Tugas penguasa, dia punya tugas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kerjakan, dia dapat pahala, kalau enggak dia ada urusannya dengan Allah di hari kiamat kelak. Tapi jangan melewati ranah yang milik kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi yang bertanya, ibu-ibu? Alhamdulillah kayaknya sudah tidak ada ya. Masih? Ayo silakan. Bapak-bapak enggak ada ya? Ini pengajian ibu masalahnya. Bapak-bapak cuma numpang, silakan. Mic-nya tolong dikasih di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, maaf pertanyaan Ana mungkin melenceng, tapi semoga Ustadz bisa jawab pertanyaan Ana untuk mencerahkan apa yang ada di kehidupan
Ini masalah ranah ekonomi, saya bukan spesialis dalam hal tersebut ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain ya. Metode bank garansi bagaimana saya juga tidak paham ya. Terus keuntungan di balik itu bagaimana saya pun tidak paham. Ini perlu pernyataan detail atau pertanyaan detail dan ditanyakan kepada ustadz yang berkompeten dan saya bukan kompeten dalam hal tersebut. Mohon maaf Bu ya. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Insyaallah sebentar lagi buka puasa, masih 5 jam lagi. Kita perlu persiapan untuk buka puasa ya. Tapi demikian saja. Masih ada? Ayo silakan. Bismillah. Kalau tidak sengaja mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Karena taala. hanya salah dengar aja sih Ustadz, jadi bilang oh iya gitu. Oh ya, apalagi kalau begitu nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau gitu. Ya biasa, perempuan salah dengar, ya salah tangkap itu biasa. Berarti saya tidak perlu syahadat Enggak lagi. perlu. Ibu masih muslimah. Ibu masih muslimah. Terima kasih Ustadz. Barakallahu Sama-sama, fiikum. alhamdulillah. Ya. Biasa, wanita salah tangkap biasa. Dari sekian banyak buku-buku para ulama tentang akidah, buku apa yang mudah dipahami untuk para penulis? Saya rasa bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, buku yang sangat baik terutama untuk para penuntut ilmu sebagai langkah awal. Setelah itu dia bisa baca yang lain, tapi untuk awal dia baca buku tersebut. Kalau dia sudah selesai dari buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia boleh baca syarahnya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Itu juga sangat baik. Sebelum dia masuk dalam buku-buku besar, kemudian dia baca buku-buku firqah ya. Bagi orang yang spesialis ya. Kalau enggak spesialis enggak usah ya. Bikin pusing baca buku-buku apa? Firqah enggak usah. Baik, demikian saja. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, seri kedua tentang pengantar akidah. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat amalan kebajikan kita di hari kiamat kelak. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.